di zaman Nabi. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Tapi pemimpin Pemimpin non-Muslim yang tidak menghina orang Islam. Yang berhak motong saya. Waktu itu jelas menghina Al-Quran. Ini udah jelas. Ya udah cukup. Saya bersedia. Kalau juga penasihat MUI. Ini MUI. ya Saya penasihat MUI. Bukan, ini surat keluar dari MUI. Saya penasihat MUI juga. Lah itu surat MUI. Iya, bisa kita Ini kan berbicara pribadi, selanjutnya. ini kan lo institusi. begini, masing-masing saya udah kasih kesempatan. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Jangan timbul agama kami dan kitab suci kami. Al-Quran sudah diinjak-injak oleh laknatullah. Pemirsa, masih bersama ALC. Sebelum ke partai, saya mau ke budayawan Pak Jaya Suprana dulu. Kebetulan saya lama mempelajari tentang penistaan agama, blasfemi itu bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara. Ya, bagaimana di zaman masa Inkuisisi penistaan agama itu hukumannya bukan main, ya. Itu orang dikasih batu, dimasukkan ke sungai. Kalau dia tidak tenggelam, itu dia artinya komplotannya setan. Nah, kalau tenggelam dia kan mati sudah kan di situ. Jadi ya pokoknya macam-macam lah. Kemudian yang terakhir adalah peristiwa Charlie Hebdo. Ya, bagaimana hanya karena sebuah kartun itu terjadi kemarahan, kemudian terjadi pembinasaan, 12 orang mati, termasuk polisi mati. Maka terus terang waktu peristiwa penistaan agama di Pulau Seribu itu terjadi, saya khawatir bahwa kekerasan akan terjadi di persaudaraan Nusantara tercinta ini. Tapi ternyata kekhawatiran saya tidak beralasan. Ternyata umat Islam di Indonesia memiliki peradaban yang paling tinggi di planet ini. Ini benar-benar dari tulus hati saya, dan saya benar-benar kagum dan saya terharu. Tadi saya menyaksikan di sini terjadi perdebatan, termasuk Ahmad Dhani, tepuk-tepuk dan macam-macam, ya. Tetapi tidak ada kekerasan dilakukan. Menurut saya ini adalah suatu peristiwa yang membanggakan. Seluruh dunia sebaiknya berpaling ke Indonesia, bagaimana orang menjalin pengertian, menyelesaikan perselisihan paham melalui jalur yang adil dan beradab, yaitu jalur hukum. Maka saya sebagai penutup saya cuma tinggal bilang, mari kita tepuk tangan untuk umat Islam Indonesia. Jadi kalau di diskusi ini kan kayaknya keras sekali tadi itu. Tapi jangan-jangan ini salah satu katup pelepas yang terpendam tadi. Ya, saya kira tidak ada salah. Diskusi-diskusi yang dilakukan melepaskan katup-katup tadi. Ya, ya. Jadi Anda juga ikut berjasa. Ya, Anda menjadi ventil dari dari semua ini. Ya, entah Anda sengaja atau tidak. Tapi kan tadi bilang niatkan yang tahu cuma Tuhan, ya di situ. Ya, mungkin Anda sengaja juga lah kira-kira. Baik, Pak Jaya Suprana membahasnya dari budaya sebetulnya.
tidak dari apa tafsir ataupun politis. Sekarang saya masuk ke partai politik. Sebetulnya nggak hanya PDIP yang kita undang Pak Hamka, saya juga undang dari Nasdem apa, tapi banyak yang takut kali datang ke sini. Nasdem ada. Siapa? Oh, sudah diwakili. Tapi Nasdem tadi kita minta ya resmi ya. Saya kira masih PKB itu nih. Sekarang paham Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Karni, yang saya hormati, para hadirin studio dan para pemirsa se-Nusantara Indonesia yang saya hormati. Menyangkut masalah ini, ada 3 sisi menurut saya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketersinggungan umat Islam. Yang kedua ialah kalimat Ahok sendiri yang berbunyi dibohongi pakai Al-Maidah 51. Yang ketiga, esensi atau substansi dari Al-Maidah 51 itu sendiri. Saya mohon supaya diberi waktu untuk membicarakan 3 ini. Ketersinggungan umat Islam seperti yang kita telah lihat baik di medsos maupun di terjadi demonstrasi di mana-mana yang menyulut amarah yang begitu besar. Itu sebenarnya disebabkan oleh adanya unggahan rekaman yang tidak lengkap. Sebab ternyata rekaman yang lengkap sebelumnya, beberapa sebelumnya, itu tidak membawa ketersinggungan. Nanti tersinggung setelah muncul rekaman yang tidak lengkap itu. Apalagi diberi keterangan, mengajak umat Islam untuk seolah-olah melawan itu. Nah, jadi sebenarnya yang membuat umat Islam tersinggung ini bukan Ahok, tapi ini pengunggah video ini yang tidak lengkap. Jadi kalau menurut saya yang harus minta maaf kepada umat Islam, ini pengunggah video yang tidak lengkap ini. Karena inilah sumbernya masalah. Bukan Ahok. Tapi karena Ahok itu orang bijak, mengambil inisiatif untuk minta maaf, padahal itu keharusannya minta maaf adalah orang yang mengunggah video tidak lengkap itu. Karena dari situ langsung bermasalah. Jadi ini harus diperjelas. Mengapa video itu, mengapa rekaman itu diunggah secara tidak lengkap? Apa niatnya di situ? Ya tentu adalah karena terus terang tadi dari Pak Guntur Ramli itu yang mengunggah ini adalah simpatisan dari salah satu pihak dan termasuk hater dari Ahok. Itu satu. Kemudian kalimat Ahok dibohongi pakai Al-Maidah 51. Tadi kita sudah dengar ahli bahasa, tapi bagi saya tidak seperti itu. Saya mau beri contoh. Air ini diminum pakai gelas. Itu artinya bukan gelas yang minum, tapi saya yang minum. Jadi bukan ayat yang bohong, tapi orang yang memakai ayat itu yang sering berbohong. Itu menurut kalau kita pahami seperti sederhana itu. Jadi Ahok tidak berniat untuk mengatakan Al-Quran bohong. Tapi ada orang yang berbohong, sering berbohong, meskipun orang itu memakai ayat. Tadi seperti itu. Nah, jadi bukan penistaan agama sebenarnya, tapi kalimat yang memandang, menilai orang ada berbohong. Nah, bisa kita buktikan. Nah, itu kalimat itu seperti itu saya pahami. Jadi bukan ayat yang berbohong, tapi ada orang yang sering berbohong dengan menggunakan ayat itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, substansi Al-Maidah yang selama ini dikatakan melarang memilih pemimpin. Ayat ini kalau kita lihat asbabun nuzulnya, itu dalam
tafsir Al-Qurtubi dikatakan hada nazalat fi kisati yaumi Uhud. Pak Karni jangan bahas tafsir lagi dong Pak Karni. Ini ayat turun pada kisah mengenai perang Uhud. Tafsir udah selesai, jangan bahas Jadi tafsir. ayat Nah, ini biar saya. Artinya memang kita tadi tafsir kita serahkan ke para kiai tadi. dan saya juga Iya, saya maksudnya profesor ini. Di sini nggak bahas tafsir. Nah, bukan. Di sini nggak Oke, bahas oke. tafsir. Dan saya akan jawab itu Kalau tadi. gitu terus. Haramkah umat Islam dipimpin non-Muslim dengan memakai ayat itu? Saya ingin menunjukkan ada dua realitas sejarah di mana umat Islam pernah dipimpin oleh non-Muslim di zaman Nabi. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Tapi pemimpin Pemimpin non-Muslim saya yang kira- tidak menghina orang Islam. Yang berhak motong Ya. saya. Waktu itu Nabi dan umat Islam berada dalam kepemimpinan Quraisy. Pemimpin utama Quraisy adalah Abu Talib, dan Abu Talib non-Muslim sampai mati, sampai wafat. Itu artinya umat Islam dipimpin oleh non-Muslim. Nabi merasa aman, terlindungi oleh Abu Talib, karena Abu Talib merupakan pemimpin yang sangat bersahabat karena memang keluarganya sendiri. Jadi kepemimpinan non-Muslim yang diterima adalah penuh persahabatan, perdamaian, kebersamaan. Itu yang terjadi selama 13 tahun Nabi dan bersama sahabat di Mekah. Nanti beliau hijrah di Madinah, membangun negara sendiri selama 10 tahun. Itu satu. Yang kedua, realitas sejarah, Nabi pernah memerintahkan umatnya, kamu kalau tidak tahan disiksa di pinggir-pinggir kota Mekah ini, pindahlah ke Abyssinia. Apa itu Abyssinia? Abyssinia adalah kerajaan Kristen yang dipimpin oleh raja Kristen namanya Najasyi. Ditanya oleh sahabat, mengapa kami disuruh ke sana? Ketahui bahwa di sana rajanya adil dan negerinya negeri kaum jujur. Jadi keadilan dan kejujuran bisa membuat umat Islam berada di bawah kepemimpinan non-Muslim. Ini sebenarnya Pak Kiai-Kiai ini sudah tahu ini sejarah. Cuma dalam kaitan ini selalu menyembunyikan. Selalu tidak mengungkapkan sejarah ini. Ini realitas sejarah. Ketika umat Islam berbahas mengenai kepemimpinan umat Islam, biasanya hanya mulai dari sejarah Rasul menjadi kepala negara. Tidak pernah membahas kapan Rasul menjadi rakyat, kapan Rasul bersama umatnya menjadi bahagian dari suatu pemerintahan di bawah non-Muslim. Ini yang terjadi selama 13 tahun. Sebenarnya orang sudah tahu semua, tapi selalu ini disembunyikan. Barangkali ini yang mendorong Ahok bahwa ada pemahaman yang disembunyikan. Ada pemahaman yang sehingga melahirkan tafsir-tafsir yang membohongi rakyat dengan memakai ayat itu. Barangkali itu yang dimaksud Ahok. Kalau itu yang dimaksud Ahok, tidak ada salahnya Ahok dengan memakai kalimat itu. Nah, saya kira demikian. Terima kasih. Dan saya Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh saya tanggapi Pak Kani sedikit? Pak, tanggapi karena tadi terkait ini sedikit Pak Apa Kani. itu? Karena tadi artinya sudah tidak relevan lagi tadi kan mengaitkan klaim saya ya soal menafsir dan lain sebagainya. Karena pernyataan MUI itu sudah jelas, saudara Basuki Purnama itu satu jelas menghina Al-Quran. Ini udah jelas. Ya udah Ya. cukup. Ya. Kalau Saya juga penasihat MUI. Ini MUI. ya Saya penasihat MUI. Bukan, ini surat keluar dari MUI. Saya penasihat MUI juga. Lah itu surat MUI. Ya, bisa kita Ini kan berbicara pribadi, selanjutnya. ini kan lo institusi. begini, masing-masing saya udah kasih kesempatan mengeluarkan pendapat. Tadi saya juga menganggapnya Anda nggak ada tambahan lagi lah. PDIP sekarang saya mau kasih Fadlizon sebagai Saya sebentar ya Pak Karni. nggak ada lagi habis. Ya, terima kasih Pak Karni. Saya kira sudah cukup terang dan jelas ya. Bagaimana kalau kita melihat kasus ini sudah cukup terang dan jelas. Dan tidak perlu profesor untuk menafsirkan apa yang dikatakan oleh saudara. Tidak perlu. Ya. Ini persoalan yang sangat sederhana. Dibohongi pakai Al-Maidah itu. Ini saya kan juga dari bahasa juga ya. Saya juga orang bahasa. Kalau tadi profesor, saya juga doktor lah gitu ya udah. Jadi ini dibohongi, tapi nggak perlu profesor untuk menangani persoalan kayak begini. Ini sederhana sekali.
ya, dibohongi pakai itu jelas ini adalah suatu blasphemy. Saya sangat senang sekali apa yang disampaikan oleh Pak Jaya Suprana. Beliau ini seorang budayawan. Dari perkataannya sudah mengatakan penistaan agama yang terjadi di Pulau Seribu. Tetapi way out-nya apa? Jangan kemudian mempertahankan sesuatu yang sudah jelas salah. Yang bersangkutan sendiri sudah minta maaf berarti sudah salah. Mengakui kesalahannya. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, ini konstitusi pasal 27 ayat 1 kalau tidak salah. Ya, dan artinya apa? Tidak boleh ada seseorang itu yang ini diproses hukum, yang lain tidak. Nah, kita melihat apakah dalam kasus-kasus semacam ini pernah ada kejadian jurisprudensinya. Ya, sebagai contoh, saya tadi coba buka Google, ada pada tahun 2013 ada seorang ibu rumah tangga mengatakan rumah ini dan sebagainya, Canang itu jijik dan kotor. Itu di Bali, ya. Canang itu jijik dan kotor, padahal Canang itu adalah tempat sesaji. Kemudian dilaporkan ke polisi, diproses oleh polisi, masuk di pengadilan, kemudian dihukum 1 tahun 2 bulan. Hanya mengatakan Canang itu jijik dan kotor. Canang, benda, tapi benda itu berkaitan dengan tempat sesaji yang merupakan tempat sesaji umat Hindu. Umat Hindu merasa tersinggung dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Ada jurisprudensinya. Tadi dikatakan juga kasus seperti budayawan saudara Arswendo sudah minta maaf juga, tapi tetap diproses hukum. Kalau tidak salah kemudian sampai 5 tahun gitu ya. Padahal sudah minta maaf dan tidak langsung terkait, hanya masalah survei ketika itu, tapi menyinggung perasaan umat Islam, menyebarkan permusuhan dan sebagainya. Kemudian kalau bicara tentang karakter ya, ini seseorang kan bisa dinilai karakternya seperti apa. Coba lihat ini, saya mau mengutip perkataannya saudara Ahok sendiri pada waktu wawancara di sebuah stasiun TV. Istri saya mau terima CSR untuk main di kota tua. Lu buktiin aja, nenek lu sialan, bangsat, gue bilang. Lu buktiin aja, gue juga udah keki. Lu lawan bini gue, kalah lu, mati aja lu, kasih tai aja muka lu. Ini memang sudah menjadi karakter kepemimpinannya. Jadi kalau soal dan akhirnya stasiun televisi tersebut diberi sanksi. Jadi kita tidak melihat dia ini seperti satu cuplikan. Jadi terlalu banyak track recordnya yang kita lihat bahwa kata-katanya tidak terkontrol, bahasanya tidak terkontrol, dan menyinggung banyak orang, banyak pihak. Sehingga kalau pihak kepolisian bertindak adil, dan saya kira harus bertindak adil dalam mengusut ini, karena kalau polisi tidak bertindak adil, nanti hukum akan mencari cara keadilannya sendiri. Ini sangat berbahaya, ya. Harus diproses. Bukan saudara Buniani. Saudara Buniani tidak ada masalah. Dia mengupload apa yang menjadi pembicaraan publik kepada media, tidak ada yang disensor, tapi memang mencuplik, itu tidak ada masalah, tidak ada sama sekali. Dan saya kira itu satu kata hilang. Ya, kata yang hilang itu tidak mengubah substansi, malah lebih berbahaya. Dengan kata-kata pakai itu lebih berbahaya lagi. Artinya Al-Maidah 51 dipakai sebagai alat untuk berbohong, membohongi orang, lebih berbahaya lagi. Ya, jadi kalau kita lihat itu tidak ada masalah. Pejabat publik biasa diupload kok di mana-mana. Saudara Ahok sendiri itu ada mahasiswa UI yang bikin video, kemudian minta maaf. Dia sendiri yang mengatakan tidak cukup minta maaf. Kalau saya pecat itu mahasiswa. Iya kan? Itu kan ada anak mahasiswa UI bikin di upload video. Jadi dia termakan oleh kata-katanya sendiri. Nah, sekarang dia sudah minta maaf. Ya, kalau maafkan kan mudah. Tetapi betul kita harus proses hukum supaya tidak ada tindakan kekerasan dan main hakim sendiri. Ini yang sangat berbahaya. Kalau hukum tidak diproses, orang bisa main hakim sendiri karena dianggap tidak ada keadilan. Dan keadilan itu harus dibentuk oleh hukum karena kita ini negara hukum. Di atas segala-galanya kita hukum. Sama tukang beca, tukang ojek dengan presiden sama. Presiden salah pun harus kita hukum. Tidak bisa kita biarkan gitu. Apalagi ini perkataan seorang pejabat publik seperti gubernur dan bukan kali pertama.
Sudah berkali-kali. Sekarang kita mau melihat dari sisi ayat, MUI sudah mengeluarkan pernyataan yang mungkin merupakan fatwa. Siapa yang lebih ahli dari MUI? Ya? Siapa yang lebih ahli dari MUI? Ya, ini adalah lembaga institusi dari berbagai macam ormas Islam yang mewakili berbagai macam aliran, mazhab dan sebagainya. Jadi kita harus serahkan sebentar kepada MUI untuk keahliannya. Untuk ahli bahasa saya kira bisa kita lihat, ditilik. Sekarang diproses saja dulu secara hukum. Tidak boleh tidak diproses oleh hukum. Karena ini menurut saya disitulah kita nanti pertaruhan kita sebagai negara hukum, sebagai negara demokrasi dan sebagainya. Kalau tidak, nanti masyarakat sendiri yang akan bergerak. Ini sangat berbahaya menurut saya. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh saudara Ahok, saya berpendapat ya bahwa ini jelas penistaan terhadap agama dan ini juga harus diproses secara hukum, tidak boleh dibiarkan. Kemudian kalau dibiarkan ini akan merajalela. Jadi penyelesaiannya adalah hukum. Inilah penyelesaiannya. Ini yang harus kita garis bawahi. Dan penyelesaiannya juga di pengadilan. Ini tidak ada kaitan dengan pilkada dan sebagainya. Ini nggak ada urusan. Dia berbicara sebagai seorang gubernur kan, bukan tim sukses. Kenapa tim suksesnya yang ribet gitu ya? Dia berbicara sebagai gubernur pada waktu dia berbicara, gitu ya. Dia berbicara sebagai pejabat publik, bukan sebagai calon gubernur, gitu. Terima kasih. Pak Ari Hamzah. Sampai ini sebentar, Mas Fadli. MUI mungkin tidak dianggap yang paling ahli oleh semua orang, tapi MUI adalah saksi ahli dari kepolisian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita. Tadi Pak Fadli sudah bicara sangat to the point. Mungkin saya mencoba versi lain dari cara berpikir. Pertama-tama ada 3 kotak sebetulnya ini Bang Karni. Satu kotak atau satu universum lah ya, satu kesatuan yang kita sebut sebagai agama. Yang kedua itu ada satu entitas ya yang bernama negara. Dan yang ketiga kalau kita mau nanti saya masih berpikir apakah akan membahas yang ketiga ini, yaitu Ahok dan Pilkada atau Ahok sendiri. Sebetulnya ada persoalan yang pertama, kita sering lupa bahwa agama itu adalah sesuatu yang luas dan sering kita tidak menyadari bahwa pengaruh agama pada diri orang itu jauh lebih dalam dan jauh lebih kuat dari pengaruh apapun. Karena memang kita itu, orang lahir itu disambut dengan konsepsi agama. Ya. Kalau orang Islam itu dia lahir komatkan, ya, diazankan, lalu kemudian begitu dia agak besar dia di khitan, ya. Kemudian kalau agama, saya kira agama-agama lain juga begitu ya. Ada kalau di agama Nasrani ada pembaptisan dan sebagainya. Jadi pengaruh agama itu kuat sekali kepada orang. Dan di sini sering kadang-kadang kesalahan berpikir muncul karena para penggemar atau penggiat negara itu atau penggiat ruang publik itu sering mengecil artikan agama, ya, dan seolah-olah agama itu boleh kita tinggalkan dan bahkan harus kita tinggalkan, lupa dengan kenyataan bahwa pengaruh agama itu paling kuat justru pada kita. Dan justru ini yang saya kira sekarang ini menjadi sebab krisis di negara-negara lain, di Eropa, di mana-mana itu, menurut saya itu adalah awal dari kegagalan sekularisme. Jadi sekularisme di Barat itu sudah mulai ambruk, sudah mulai runtuh begitu karena gagal membangun tatanan sosial, muncul pemimpin-pemimpin ekstrim ya, seperti
Donald Trump di Amerika, di Eropa itu secara umum itu kaum kanan yang berkuasa. Tapi justru di kita ini efek ekor dari tradisi yang sudah mau ambruk itu justru mau dimulai. Jadi kita ini mau diajarkan untuk meninggalkan sentimen agama, ya, meninggalkan perasaan yang paling dalam yang ada pada kita, yang itu mustahil. Nah, saya kira ini yang pertama yang saya kira saya ingin jelaskan ini untuk menegaskan nanti satu persoalan yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, dan itu yang menjadi akar sekarang sikap orang kepada saudara Ahok ini. Nah, kotak kedua atau entitas kedua itu yang kita sebut sebagai negara. Ya, negara ini adalah organisasi manusia. Ya, kalau dalam tradisi kita tahu sejarah bangsa kita tahu sejarah pemikiran yang melahirkan bangsa kita. Kalau sebetulnya agama itu saking luasnya dia juga melahirkan konsepsi negara. Tapi kalau kita baca sejarah bangsa kita ini, kalau kita mengutip buku seorang sejarawan yang bernama Elson itu, The Idea of Indonesia, jelas bahwa Indonesia itu lahir atas persemaian pikiran-pikiran besar yang berasal dari seluruh agama dan kultur, ya. Lalu lahirlah, kalau Elson menyebutkan dua poros, ya. Pertama dia bilang poros yang belajar negara, ya, terutama kaum sarjana yang belajar ke barat, dan poros yang belajar agama, terutama yang belajar di Timur Tengah. Lalu inilah kemudian menjadi sintesa dengan budaya dan sebagainya, melahirkan konsepsi dasar bernegara yang bernama Pancasila. Nah, kalau kita baca dalam konsepsi Islam sendiri, Pancasila itu sebetulnya bisa disebut sebagai maqasid syariah, tujuan daripada agama, ya. Jadi negara kita itu sebetulnya melaksanakan tujuan beragama juga. Jadi karena itulah agama lebih luas sebetulnya dari negara kita. Itu untuk mengklaim satu sistematika awal supaya kita ini jangan hidup dalam tradisi ingin menghilangkan agama, ya. Dan agama kita atau negara kita itu berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa kemudian yang muncul dalam kasus yang kita hadapi sekarang ini? Menurut saya ini, mohon maaf saya mengomentari soal yang ketiga ini, menurut saya ini kegagalan saudara Ahok dari awal. Ahok itu tidak menyadari bahwa kita sebagai bangsa ini sedang menikmati satu capaian yang dahsyat sekali dalam tradisi kita berbangsa dan bernegara. Sesuatu yang oleh bangsa lain itu dicapai dalam tempo ratusan tahun, tiba-tiba bangsa Indonesia dalam waktu yang sangat singkat itu kita capai secara luar biasa. Ya, di Inggris itu ada wali kota London itu beragama Islam. Itu gempar surat kabar dunia memberitakannya. Itu pun setelah hampir ribuan tahun Imperium Britania Raya, ya. Di Amerika Serikat itu ada orang kulit hitam, ya, Barack Hussein Obama. Itu setelah ratusan tahun dia baru bisa menjadi presiden Amerika Serikat, dan justru sampai hari ini melahirkan ekstremitas di kalangan politisi. Kalau kita lihat debat terakhir Donald Trump dengan Hillary itu luar biasa, ini api begitu. Nah, Ahok ini tidak menyadari bahwa dia sedang berada dalam satu titik yang sangat menentukan, ya. Pertama-tama Ahok tidak pernah dipilih sebagai gubernur Jakarta karena orang ini memilih Jokowi sebetulnya pada awalnya. Dia hanya menjadi wakil gubernur yang karena Jokowi kemudian mencalonkan diri jadi presiden dan menjadi presiden, Ahok dalam tanda petik terpaksa menjadi gubernur DKI Jakarta. Kesadaran ini sebetulnya harus dia camkan secara baik supaya kita menggunakan kesempatan ini untuk menyadari satu capaian bersama ini yang tidak terima dengan baik. Harusnya, ya, begitu dia jadi gubernur, dia sadar dia menjadi gubernur di ibu kota sebuah negara muslim terbesar di dunia, dan karena itu orang-orang pasti
ada sebagian dari masyarakat kita mencermati dengan baik identitas etnis dan agama dia, itu harus dia sadari dari awal. Lalu dengan itulah kemudian dia mulai membiasakan tradisi berpolitik yang baik. Sadari itu semua, bicara dengan baik, bicara kepada orang Islam yang baik, bicara menjadi gubernur yang baik, terima kenyataan politik yang ada. Ini tidak masuk ibu kota semua orang diajak berkelahi, ya. Yang pertama diajak berkelahi kan DPRD DKI, ya. DPRD DKI diajak berkelahi dan menurut saya sih ada kelihatan bahwa ini malah lumpuh, ya, DPRD DKI-nya. Ada pakai penegak hukum dan sebagainya, tangkap tangan, lalu kemudian ini DPRD DKI ini seperti bungkam. Setelah itu yang lain juga diajak berkelahi semuanya, partai-partai diajak berkelahi, ya, elit-elit Jakarta pun ditantang diajak berkelahi. Saya mencari tahu ini apa sebetulnya yang menjadi kekuatan di belakang Ahok ini, sedemikian rupa dia sebegitu hebat sekali. Popularitasnya menjadi sangat tinggi dan seterusnya gitu. Tetapi yang paling penting adalah menurut saya kita ini tidak boleh gagal karena Ahok. Menurut saya ini yang paling penting buat kita. Saya mau menutup Bang Karni dengan satu pesimisme saya atau kekhawatiran lah, seperti kata Pak Jaya Suprana tadi. 25 tahun yang lalu itu ada seorang ahli yang membuat prediksi tentang benturan peradaban. Dia mengatakan bahwa ini akan ada benturan antara peradaban barat, ya, terutama dipimpin oleh Amerika Serikat, dengan benturan secara material dengan Konfusius, dengan peradaban Tionghoa, peradaban Cina, dan kemudian dia akan juga mengalami benturan secara spiritual dengan peradaban Islam, ya. Macam-macam sebabnya. Kalau peradaban Cina ini jelas Cina sekarang menjadi kekuatan ekonomi yang paling besar. Dia melampaui negara-negara di dunia ini, setahun demi setahun itu dia lewati semua. Sehingga sekarang itu di atasnya mungkin cuma tinggal Amerika. Dia mau rekan Huntington. Iya, Samuel Huntington. Terlalu panjang kalau itu. Oke. Nah ini maksud saya gini. Saya khawatir Ahok ini mengantar kita pada benturan ini sekaligus. Sebab kapitalisme global ingin menghancurkan Cina karena mereka dikalahkan dominasinya dalam tradisi menguasai aset yang begitu lama. Saya kira juga ada kekuatan di barat itu yang ingin menghancurkan Islam, ya. Dan kalau kita lihat di Timur Tengah sekarang, ya, ini negara-negara gagal semua Bang Karni. Libya, Yaman, Irak, ini semua negara gagal sekarang Bang Karni. Artinya ini perang sedang terjadi. Dan di Indonesia, negara yang berdasarkan Pancasila, negara yang sudah menyetujui konstitusi negara, tiba-tiba ada orang yang mau memancing dua perang ini sekaligus terjadi di Indonesia. Dan kalau terjadi di Indonesia dan sukses, menurut saya ini ujian kita berbangsa. Kalau terjadi di Indonesia dan sukses, maka kekuatan lama itu menang dan Indonesia ini menjadi korban daripada perperangan itu dan tidak dapat apa-apa. Tapi mudah-mudahan seperti optimisme Pak Jaya Suprana tadi, mudah-mudahan kita bisa menangkan ini dan Indonesia ini muncul menjadi kekuatan dunia baru, ya, dengan Pancasila sebagai ideologinya, kekuatan dunia baru yang akan memimpin masa depan umat manusia. Terima kasih. Satu orang cukup untuk memaafkan, tapi itu bikin akrab kembali butuh dua orang. Lewis Demes. Kita rehat sejenak. Saya hormati. Menyangkut masalah ini, ada tiga sisi menurut saya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketersinggungan umat Islam. Yang kedua ialah kalimat Ahok sendiri yang berbunyi dibohongi pakai Al-Maidah 51. Yang ketiga, esensi atau substansi dari Al-Maidah 51 itu sendiri. Saya mohon supaya diberi waktu untuk membicarakan tiga ini. Ketersinggungan umat Islam
seperti yang kita telah lihat baik di medsos maupun di terjadi demonstrasi di mana-mana yang menyulut amarah yang begitu besar. Itu sebenarnya disebabkan oleh adanya unggahan rekaman yang tidak lengkap. Sebab ternyata rekaman yang lengkap sebelumnya, beberapa sebelumnya, itu tidak membawa ketersinggungan. Nanti tersinggung setelah muncul rekaman yang tidak lengkap itu. Apalagi diberi keterangan, mengajak umat Islam untuk seolah-olah melawan itu. Nah, jadi sebenarnya yang membuat umat Islam tersinggung ini bukan Ahok, tapi ini pengunggah video ini yang tidak lengkap. Jadi kalau menurut saya yang harus minta maaf kepada umat Islam, ini pengunggah video yang tidak lengkap ini. Karena inilah sumbernya masalah. Bukan Ahok. Tapi karena Ahok itu orang bijak, mengambil inisiatif untuk minta maaf, padahal itu keharusannya minta maaf adalah orang yang mengunggah video tidak lengkap itu. Karena dari situlah sumber masalah. Jadi ini harus diperjelas. Mengapa video itu, mengapa rekaman itu diunggah secara tidak lengkap? Apa niatnya di situ? Ya tentu adalah karena terus terang tadi dari Pak Guntur Ramli itu yang mengunggah ini adalah simpatisan dari salah satu pihak dan termasuk hater dari Ahok. Itu satu. Kemudian kalimat Ahok dibohongi pakai Al-Maidah 51. Tadi kita sudah dengar ahli bahasa, tapi bagi saya tidak seperti itu. Saya mau beri contoh. Air ini diminum pakai gelas. Itu artinya bukan gelas yang minum, tapi saya yang minum. Jadi bukan ayat yang bohong, tapi orang yang memakai ayat itu yang sering berbohong. Itu menurut kalau kita pahami seperti sederhana itu. Jadi Ahok tidak berniat untuk mengatakan Al-Quran bohong. Tapi ada orang yang berbohong, sering berbohong, meskipun orang itu memakai ayat. Tadi seperti itu. Nah, jadi bukan penistaan agama sebenarnya, tapi kalimat yang memandang, menilai orang ada berbohong. Nah, bisa kita buktikan. Nah, itu kalimat itu seperti itu saya pahami. Jadi bukan ayat yang berbohong, tapi ada orang yang sering berbohong dengan menggunakan ayat itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, substansi Al-Maidah yang selama ini dikatakan melarang memilih pemimpin. Ayat ini kalau kita lihat asbabun nuzulnya, itu dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan hada nazalat fi qissati yaumi Uhud. Pak Karni jangan bahas tafsir lagi dong Pak Karni. Ini ayat turun pada kisah mengenai perang Uhud. Tafsir udah selesai, jangan bahas jadi, tafsir. ayat ini biar saya. Artinya memang kita tadi tafsir kita serahkan ke para kiai tadi. Dan saya juga saya profesor ini. Di sini nggak bahas tafsir. Nah, bukan. Di sini nggak bahas tafsir. Dan saya akan jawab itu tadi. Terus. Haramkah umat Islam dipimpin non-Muslim dengan memakai ayat itu? Saya ini menunjukkan ada dua realitas sejarah di mana umat Islam pernah dipimpin oleh non-Muslim di zaman Nabi. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Tapi pemimpin Muslim non-Muslim yang tidak menghina orang Islam. Yang berhak motong saya. Waktu itu Nabi dan umat Islam berada dalam kepemimpinan Quraisy. Pemimpin utama Quraisy adalah Abu Talib, dan Abu Talib non-Muslim sampai mati, sampai wafat. Itu artinya umat Islam dipimpin oleh non-Muslim. Nabi merasa aman, terlindungi oleh Abu Talib, karena Abu Talib merupakan pemimpin yang sangat bersahabat karena memang keluarganya sendiri. Jadi kepemimpinan non-Muslim yang diterima adalah penuh persahabatan, perdamaian, kebersamaan. Itu yang terjadi selama 13 tahun Nabi dan bersama sahabat di Mekah. Nanti beliau hijrah di Madinah, membangun negara sendiri selama 10 tahun. Itu satu. Yang kedua, realitas sejarah, Nabi pernah memerintahkan umatnya, kamu
Kalau tidak tahan disiksa di pinggir-pinggir kota Mekah ini, pindahlah ke Abyssinia. Apa itu Abyssinia? Abyssinia adalah kerajaan Kristen yang dipimpin oleh raja Kristen namanya Najasyi. Ditanya oleh sahabat, mengapa kami disuruh ke sana? Ketahui bahwa di sana rajanya adil dan negerinya negeri kaum jujur. Jadi keadilan dan kejujuran bisa membuat umat Islam berada di bawah kepemimpinan non-Muslim. Ini sebenarnya Pak Kiai-Kiai ini sudah tahu ini sejarah. Cuma dalam kaitan ini selalu menyembunyikan. Selalu tidak mengungkapkan sejarah ini. Ini realitas sejarah. Ketika umat Islam berbahas mengenai kepemimpinan umat Islam, biasanya hanya mulai dari sejarah Rasul menjadi kepala negara. Tidak pernah membahas kapan Rasul menjadi rakyat. Kapan Rasul bersama umatnya menjadi bahagian dari suatu pemerintahan di bawah non-Muslim. Ini yang terjadi selama 13 tahun. Sebenarnya orang sudah tahu semua, tapi selalu ini disembunyikan. Barangkali ini yang mendorong Ahok bahwa ada pemahaman yang disembunyikan. Ada pemahaman yang sehingga melahirkan tafsir-tafsir yang membohongi rakyat dengan memakai ayat itu. Barangkali itu yang dimaksud Ahok. Kalau itu yang dimaksud Ahok, tidak ada salahnya Ahok dengan memakai kalimat itu. Nah, saya kira demikian. Terima kasih. Dan saya terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh saya tanggapi Pak Kani sedikit? Tanggapi karena tadi terkait ini sedikit Pak Kani. Karena tadi artinya sudah tidak relevan lagi tadi kan mengaitkan klaim saya ya soal menafsir dan sebagainya. Karena pernyataan MUI itu sudah jelas, saudara Basuki Purnama itu satu jelas menghina Al-Quran. Ini udah jelas. Ya udah cukup. Saya bersedia. Ya. Saya juga penasihat MUI. Ini MUI. Ya. Saya penasihat MUI. Bukan, ini surat keluar dari MUI. Saya penasihat MUI juga. Lah itu surat MUI. Iya, bisa kita. Ini kan pribadi, ini kan institusi. Begini. Masing-masing saya udah kasih kesempatan mengeluarkan pendapat. Tadi saya juga menganggapnya Anda nggak ada tambahan lagi lah. PDIP sekarang saya mau kasih Fadlizon sebagai saya sebentar nih Pak Karni. nggak ada lagi habis. Ya, terima kasih Pak Karni. Saya kira sudah cukup terang dan jelas ya. Bagaimana kalau kita melihat kasus ini sudah cukup terang dan jelas. Dan tidak perlu profesor untuk menafsirkan apa yang dikatakan oleh seorang. Tidak perlu. Ya. Ini persoalan yang sangat sederhana. Dibohongi pakai Al-Maidah itu. Ini saya kan juga dari bahasa juga ya. Saya juga orang bahasa. Kalau tadi profesor, saya juga doktor lah gitu ya udah. Jadi ini dibohongi, tapi nggak perlu profesor untuk menangani persoalan kayak begini. Ini sederhana sekali, ya. Dibohongi pakai itu jelas ini adalah suatu blasphemy. Saya sangat senang sekali apa yang disampaikan oleh Pak Jaya Suprana. Beliau ini seorang budayawan. Dari perkataannya sudah mengatakan penistaan agama yang terjadi di Pulau Seribu. Tetapi way out-nya apa? Jangan kemudian mempertahankan sesuatu yang sudah jelas salah. Yang bersangkutan sendiri sudah minta maaf berarti sudah salah. Mengakui kesalahannya. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, ini konstitusi pasal 27 ayat 1 kalau tidak salah. Ya, dan artinya apa? Tidak boleh ada seseorang itu yang ini diproses hukum, yang lain tidak. Nah, kita melihat apakah dalam kasus-kasus semacam ini pernah ada kejadian jurisprudensinya. Ya, sebagai contoh, saya tadi coba buka Google. Ada. Pada tahun 2013 ada seorang ibu rumah tangga mengatakan rumah ini dan sebagainya canang itu jijik dan kotor. Itu di Bali, ya. Canang itu jijik dan kotor, padahal canang itu adalah tempat sesaji. Kemudian dilaporkan ke polisi, diproses oleh polisi, masuk di pengadilan, kemudian dihukum 1 tahun 2 bulan. Hanya mengatakan canang itu jijik dan kotor. Canang, benda, tapi benda itu berkaitan dengan tempat sesaji yang merupakan tempat sesaji umat Hindu.
umat Hindu merasa tersinggung dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Ada jurisprudensinya. Tadi dikatakan juga kasus seperti budayawan saudara Arswendo sudah minta maaf juga, tapi tetap diproses hukum. Kalau tidak salah kemudian sampai 5 tahun gitu ya. Padahal sudah minta maaf dan tidak langsung terkait, hanya masalah survei ketika itu, tapi menyinggung perasaan umat Islam, menyebarkan permusuhan dan sebagainya. Kemudian kalau bicara tentang karakter ya, ini seseorang kan bisa dinilai karakternya seperti apa. Coba lihat ini, saya mau mengutip perkataannya saudara Ahok sendiri pada waktu wawancara di sebuah stasiun TV. Istri saya mau terima CSR untuk main di kota tua. Lu buktiin aja, nenek lu sialan, bangsat, gue bilang. Lu buktiin aja, gue juga udah keki. Lu lawan bini gue, kalah lu, mati aja lu, kasih tai aja muka lu. Ini memang sudah menjadi karakter kepemimpinannya. Jadi kalau soal dan akhirnya stasiun televisi tersebut diberi sanksi. Jadi kita tidak melihat dia ini seperti satu cuplikan. Jadi terlalu banyak track recordnya yang kita lihat bahwa kata-katanya tidak terkontrol, bahasanya tidak terkontrol, dan menyinggung banyak orang, banyak pihak. Sehingga kalau pihak kepolisian bertindak adil, dan saya kira harus bertindak adil dalam mengusut ini, karena kalau polisi tidak bertindak adil, nanti hukum akan mencari cara keadilannya sendiri. Ini sangat berbahaya, ya. Harus diproses. Bukan saudara Buniani. Saudara Buniani tidak ada masalah. Dia mengupload apa yang menjadi pembicaraan publik kepada media, tidak ada yang disensor, tapi memang mencuplik, itu tidak ada masalah, tidak ada sama sekali. Dan ada saya kira itu satu kata hilang. Ya, kata yang hilang itu tidak mengubah substansi, malah lebih berbahaya. Dengan kata-kata pakai itu lebih berbahaya lagi. Artinya Al-Maidah 51 dipakai sebagai alat untuk berbohong, membohongi orang, lebih berbahaya lagi. Ya, jadi kalau kita lihat itu tidak ada masalah. Pejabat publik biasa diupload kok di mana-mana. Saudara Ahok sendiri itu ada mahasiswa UI yang bikin video, kemudian minta maaf. Dia sendiri yang mengatakan tidak cukup minta maaf. Kalau saya pecat itu mahasiswa. Iya kan? Itu kan ada anak mahasiswa UI bikin di upload video. Jadi dia termakan oleh kata-katanya sendiri. Nah, sekarang dia sudah minta maaf. Ya kalau maafkan kan mudah. Tetapi betul kita harus proses hukum supaya tidak ada tindakan kekerasan dan main hakim sendiri. Ini yang sangat berbahaya. Kalau hukum tidak diproses, orang bisa main hakim sendiri. Karena dianggap tidak ada keadilan. Dan keadilan itu harus dibentuk oleh hukum. Karena kita ini negara hukum. Di atas segala-galanya kita hukum. Sama, tukang beca, tukang ojek dengan presiden sama. Presiden salah pun harus kita hukum. Tidak bisa kita biarkan gitu. Apalagi ini perkataan seorang pejabat publik seperti gubernur, dan bukan kali pertama. Sudah berkali-kali. Sekarang kita mau melihat dari sisi ayat. MUI sudah mengeluarkan pernyataan yang mungkin merupakan fatwa. Siapa yang lebih ahli dari MUI? Ya, siapa yang lebih ahli dari MUI? Ya, ini adalah lembaga institusi dari berbagai macam ormas Islam yang mewakili berbagai macam aliran, mazhab dan sebagainya. Jadi kita harus serahkan sebentar kepada MUI untuk keahliannya. Untuk ahli bahasa saya kira bisa kita lihat, ditilik. Sekarang diproses saja dulu secara hukum. Tidak boleh tidak diproses oleh hukum. Karena ini menurut saya disitulah kita nanti pertaruhan kita sebagai negara hukum, sebagai negara demokrasi dan sebagainya. Kalau tidak, nanti masyarakat sendiri yang akan bergerak. Ini sangat berbahaya menurut saya. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh saudara Ahok, saya berpendapat ya bahwa ini jelas penistaan terhadap agama. Dan ini juga harus diproses secara hukum, tidak boleh dibiarkan. Kemudian kalau dibiarkan ini akan merajalela. Jadi penyelesaiannya adalah hukum. Inilah penyelesaiannya. Ini yang harus kita garis bawahi. Dan penyelesaiannya juga di pengadilan. Ini tidak ada kaitan dengan pilkada dan sebagainya. Ini nggak ada urusan. Dia berbicara sebagai seorang gubernur kan, bukan tim sukses. Kenapa tim suksesnya yang ribet gitu ya? Dia berbicara sebagai gubernur pada waktu dia berbicara. Gitu ya, dia berbicara sebagai pejabat publik, bukan sebagai calon gubernur, gitu. Terima kasih. Pak Ari Hamzah. MUI mungkin tidak dianggap yang paling ahli oleh semua orang, tapi MUI adalah saksi ahli dari kepolisian. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita. Tadi Pak Fadli sudah bicara sangat to the point. Mungkin saya mencoba versi lain dari cara berpikir. Pertama-tama ada 3 kotak sebetulnya ini Bang Karni. Satu kotak atau satu universum lah ya, satu kesatuan yang kita sebut sebagai agama. Yang kedua itu ada satu entitas ya yang bernama negara. Dan yang ketiga, kalau kita mau nanti, saya masih berpikir apakah akan membahas yang ketiga ini, yaitu Ahok dan Pilkada, atau Ahok sendiri. Sebetulnya ada persoalan yang pertama, kita sering lupa bahwa agama itu adalah sesuatu yang luas. Dan sering kita tidak menyadari bahwa pengaruh agama pada diri orang itu jauh lebih dalam dan jauh lebih kuat dari pengaruh apapun. Karena memang kita itu, orang lahir itu disambut dengan konsepsi agama ya. Kalau orang Islam itu dia lahir komatkan ya, diazankan, lalu kemudian begitu dia agak besar dia di khitan ya. Kemudian kalau agama, saya kira agama-agama lain juga begitu ya. Ada, kalau di agama Nasrani ada pembaptisan dan sebagainya. Jadi pengaruh agama itu kuat sekali kepada orang. Dan di sini sering kadang-kadang kesalahan berpikir muncul karena para penggemar atau di zaman Nabi. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Tapi pemimpin Pemimpin Muslim yang tidak menghina orang Islam. Yang berhak motong saya. Waktu itu Jelas menghina Al-Quran. Ini udah jelas. Ya udah cukup. saya bersedia. Kalau juga penasihat MUI. Ini MUI. ya Saya penasihat MUI. Bukan, ini surat keluar dari MUI. Saya penasihat MUI juga. Lah itu surat MUI. Iya, bisa kita Ini kan berbicara pribadi, selanjutnya. ini kan lo institusi. begini, masing-masing saya udah kasih kesempatan. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Jangan timbul agama kami dan kitab suci kami. Al-Quran sudah diinjak-injak oleh laknatullah Ahok. Pemirsa, masih bersama ALC. Sebelum ke partai, saya mau ke budayawan Pak Jaya Suprana dulu. Kebetulan saya lama mempelajari tentang penistaan agama. Blasfemi itu bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara. Ya, bagaimana di zaman masa Inkuisisi penistaan agama itu hukumannya bukan main ya. Itu orang dikasih batu, dimasukkan ke sungai. Kalau dia tidak tenggelam, itu dia artinya komplotannya setan. Nah, kalau tenggelam dia kan mati sudah kan di situ. Jadi ya pokoknya macam-macam lah. Kemudian yang terakhir adalah peristiwa Charlie Hebdo. Ya, bagaimana hanya karena sebuah kartun itu terjadi kemarahan, kemudian terjadi pembinasaan, 12 orang mati, termasuk polisi mati.
Maka terus terang waktu peristiwa penistaan agama di Pulau Seribu itu terjadi, saya khawatir bahwa kekerasan akan terjadi di persada Nusantara tercinta ini. Tapi ternyata kekhawatiran saya tidak beralasan. Ternyata umat Islam di Indonesia memiliki peradaban yang paling tinggi di planet ini. Ini benar-benar dari tulus hati saya, dan saya benar-benar kagum dan saya terharu. Tadi saya menyaksikan di sini terjadi perdebatan, termasuk Ahmad Dhani, tepuk-tepuk dan macam-macam ya, tetapi tidak ada kekerasan dilakukan. Menurut saya ini adalah suatu peristiwa yang membanggakan. Seluruh dunia sebaiknya berpaling ke Indonesia, bagaimana orang menjalin pengertian, menyelesaikan perselisihan paham melalui jalur yang adil dan beradab, yaitu jalur hukum. Maka saya sebagai penutup saya cuma tinggal bilang, mari kita tepuk tangan untuk umat Islam Indonesia. Jadi kalau di diskusi ini kan kayaknya keras sekali tadi itu. Tapi jangan-jangan ini salah satu katup pelepas yang terpendam tadi. Ya, saya kira tidak ada salah. Diskusi-diskusi yang dilakukan melepaskan katup-katup tadi. Ya, ya. Jadi Anda juga ikut berjasa. Ya, Anda menjadi ventil dari dari semua ini. Ya, entah Anda sengaja atau tidak, tapi kan tadi bilang niatkan yang tahu cuma Tuhan, ya di situ. Ya, mungkin Anda sengaja juga lah kira-kira. Baik, Pak Jaya Suprana membahasnya dari budaya sebetulnya, tidak dari tafsir ataupun politis. Sekarang saya masuk ke partai politik. Sebetulnya nggak hanya PDIP yang kita undang Pak Hamka, saya juga undang dari Nasdem tapi banyak yang takut kali datang ke sini. Nasdem ada. Siapa? Oh, sudah diwakili. Tapi Nasdem tadi kita minta ya resmi ya. Saya kira masih PKB itu nih. Sekarang Pak Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Karni, yang saya hormati, para hadirin studio dan para pemirsa se-Nusantara Indonesia yang Penggiat negara itu atau penggiat ruang publik itu sering mengecil artikan agama, ya. Dan seolah-olah agama itu boleh kita tinggalkan dan bahkan harus kita tinggalkan. Lupa dengan kenyataan bahwa pengaruh agama itu paling kuat justru pada kita. Dan justru ini yang saya kira sekarang ini menjadi sebab krisis di negara-negara lain, di Eropa, di mana-mana itu. Menurut saya itu adalah awal dari kegagalan sekularisme. Jadi sekularisme di barat itu sudah mulai ambruk, sudah mulai runtuh begitu karena gagal membangun tatanan sosial. Muncul pemimpin-pemimpin ekstrim, ya, seperti Donald Trump di Amerika, di Eropa itu secara umum itu kaum kanan yang berkuasa. Tapi justru di kita ini efek ekor dari tradisi yang sudah mau ambruk itu justru mau dimulai. Jadi kita ini mau diajarkan untuk meninggalkan sentimen agama, ya, meninggalkan perasaan yang paling dalam yang ada pada kita, yang itu mustahil. Nah, saya kira ini yang pertama yang saya kira saya ingin jelaskan ini untuk menegaskan nanti satu persoalan yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, dan itu yang menjadi akar sekarang sikap orang kepada saudara Ahok ini. Nah, kotak kedua atau entitas kedua itu yang kita sebut sebagai negara.
ya. Negara ini adalah organisasi manusia, ya. Kalau dalam tradisi kita tahu sejarah bangsa kita tahu sejarah pemikiran yang melahirkan bangsa kita. Kalau sebetulnya agama itu saking luasnya, dia juga melahirkan konsepsi negara. Tapi kalau kita baca sejarah bangsa kita ini, kalau kita mengutip buku seorang sejarawan yang bernama Elson itu, The Idea of Indonesia, jelas bahwa Indonesia itu lahir atas persemaian pikiran-pikiran besar yang berasal dari seluruh agama dan kultur, ya. Lalu lahirlah, kalau Elson menyebutkan dua poros, ya. Pertama dia bilang poros yang belajar negara, ya, terutama kaum sarjana yang belajar ke barat, dan poros yang belajar agama, terutama yang belajar di Timur Tengah. Lalu inilah kemudian menjadi sintesa dengan budaya dan sebagainya, melahirkan konsepsi dasar bernegara yang bernama Pancasila. Nah, kalau kita baca dalam konsepsi Islam sendiri, Pancasila itu sebetulnya bisa disebut sebagai maqasid syariah, tujuan daripada agama, ya. Jadi negara kita itu sebetulnya melaksanakan tujuan beragama juga. Jadi karena itulah agama lebih luas sebetulnya dari negara kita. Itu untuk mengklaim satu sistematika awal supaya kita ini jangan hidup dalam tradisi ingin menghilangkan agama, ya, dan agama kita atau negara kita itu berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa kemudian yang muncul dalam kasus yang kita hadapi sekarang ini? Menurut saya ini mohon maaf saya mengomentari soal yang ketiga ini. Menurut saya ini kegagalan saudara Ahok dari awal. Ahok itu tidak menyadari bahwa kita sebagai bangsa ini sedang menikmati satu capaian yang dahsyat sekali dalam tradisi kita berbangsa dan bernegara. Sesuatu yang oleh bangsa lain itu dicapai dalam tempo ratusan tahun, tiba-tiba bangsa Indonesia dalam waktu yang sangat singkat itu kita capai secara luar biasa. Ya. Di Inggris itu ada wali kota London itu beragama Islam, itu gempar surat kabar dunia memberitakannya. Itu pun setelah hampir ribuan tahun Imperium Britania Raya, ya. Di Amerika Serikat itu ada orang kulit hitam, ya. Barack Hussein Obama itu setelah ratusan tahun dia baru bisa menjadi presiden Amerika Serikat, dan justru sampai hari ini melahirkan ekstremitas di kalangan politisi. Kalau kita lihat debat terakhir Donald Trump dengan Hillary itu luar biasa, ini api begitu. Nah, Ahok ini tidak menyadari bahwa dia sedang berada dalam satu titik yang sangat menentukan, ya. Pertama-tama Ahok tidak pernah dipilih sebagai gubernur Jakarta karena orang ini memilih Jokowi sebetulnya pada awalnya. Dia hanya menjadi wakil gubernur yang karena Jokowi kemudian mencalonkan diri jadi presiden dan menjadi presiden, Ahok dalam tanda petik terpaksa menjadi gubernur DKI Jakarta. Kesadaran ini sebetulnya harus dia camkan secara baik supaya kita menggunakan kesempatan ini untuk menyadari satu capaian bersama ini yang tidak terima dengan baik. Harusnya, ya, begitu dia jadi gubernur, dia sadar dia menjadi gubernur di ibu kota sebuah negara muslim terbesar di dunia, dan karena itu orang-orang pasti ada sebagian dari masyarakat kita mencermati dengan baik identitas etnis dan agama dia. Itu harus dia sadari dari awal. Lalu dengan itulah kemudian dia mulai membiasakan tradisi berpolitik yang baik. Sadari itu semua, bicara dengan baik, bicara kepada orang Islam yang baik, bicara menjadi gubernur yang baik, terima kenyataan politik yang ada. Ini tidak masuk ibu kota semua orang diajak berkelahi.